Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Agak sakit kan? Enggak, pas. Ya. Ya, ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu dalam rangka mengkaji tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain. Itu tafsir yang disusun oleh dua imam ahli tafsir, ahli fiqih dan ahli usul fiqh, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, dua imam dari kalangan mazhab Syafi'i. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan surat Al-Dzariyat. Betul ya. Berarti kita masuk surat baru, Surat Tur, yaitu surat At-Tur. Kenapa dinamakan surat At-Tur? Karena ada apa? Kata At-Tur di awal surat tersebut ya. At-Tur artinya gunung, bukit. bukit. Nah, maksudnya ini bukit Tur Sina. Ya, kita baca saja. Jadi surat At-Tur ini termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Surat inilah yang menjadi sebab Jubair bin Mut'im menjadi muslim. Jadi dia setelah mendengar ayat ini, surat ini, dia menyatakan kada qalbi an yatir, hampir-hampir saja hatiku ini terbang mendengar surat ini. Dikarenakan indahnya, mungkin seakan-akan hati akan terbang. Nah, ini Jubair bin Mut'im masuk Islam gara-gara dengar surat At-Tur. Artinya surat ini surat yang istimewa. Yang kita bahas dari surat At-Tur termasuk surat Makkiyah dan ayatnya ada 49. Ya, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqafil marfu' wal bahril masjur. Inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yawma tamurus samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra fawailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun yawma yud'auna ila nari jahannam da'a hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun afasihrun hadha am antum la tubsirun yaslauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap surat Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat, yaitu surat apa? At-Taubah atau Bara'ah. Ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wat-Tur, demi bukit. Maksudnya bukit Tur Sina. Ya, sini kata Imam Al-Mahalli, ay al-jabalil ladzi kallamallahu alaihi Musa, yaitu bukit di mana Allah mengajak bicara Musa. Nah, ini makanya Nabi Musa dapat gelar Kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah, diajak bicara langsung. Saya mau nanya Bapak, kalau diajak bicara berarti ada suaranya tidak? Alhamdulillah. Berarti Bapak-bapak sesuai fitrah. Ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah ketika berfirman, berkata, berbicara dengan huruf dan suara. Ya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah menyatakan Allah tidak berbicara. Termasuk bagaimana dalam ayat Al-Quran banyak menyebutkan Allah berfirman,
Misalkan contoh dalam ayat ini, dalam ayat lain, wa kallamallahu Musa taklima, Allah ngajak bicara Musa. Kata mereka bukan Allah berbicara, tapi maksudnya Allah menciptakan pembicaraan. Bukan Allah berbicara, Allah tidak berbicara. Karena berbicara itu adalah sifat makhluk dan Allah tidak serupa dengan makhluk. Ini orang Mu'tazilah dan ini pendapat yang batil tentu saja ya. Karena berbicaranya Allah tidak sama dengan ya. Tapi zaman sekarang banyak yang mengatakan seperti itu, tapi bukan Mu'tazilah, katanya Ahlussunnah wal Jamaah juga. Oh, kalau Asy'ariyah mereka berpendapat bahwa Allah berbicara ya, tapi berbicaranya tanpa huruf dan suara. Loh, gimana berbicara tanpa huruf dan suara? Nah ini pendapat Asy'ariyah dan ini tentu saja bertentangan dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ya. Karena hadis-hadis menyebutkan tentang berbicaranya Allah dengan huruf dan suara banyak ya. Di antaranya Allah menyebutkan wa nadainahu min janibil turil aiman. Kami, maksudnya Allah memanggil Musa dari sisi bukit Tur Sina. Memanggil. Yang namanya nida, panggilan, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Juz'u fi dzikri i'tiqad salaf fil huruf wal aswat, kitabnya ada itu. Jadi kata beliau yang namanya memanggil pasti dengan suara. Ya. Beda dengan isyarat. Kalau isyarat dengan tanpa suara kan? Nah ini isyarat namanya kan. Tapi kalau memanggil ini dengan suara. Dan disebutkan hadis dalam hadis sahih Bukhari atau Sahih Muslim bahwasanya di hari kiamat Allah memanggil dengan panggilan yang terdengar oleh seluruh makhluk. Terdengar. Namanya terdengar berarti terdengar ada suaranya tidak? Ada. Tapi tentu saja suaranya tidak sama dengan suara makhluk. Nah ini ditetapkan oleh para ulama. Imam Ahmad bahkan bersikap keras terhadap orang yang mengingkari suara. Allah berbicara tanpa suara. Ini diingkari keras oleh Imam Ahmad dan para ulama lainnya. Dan ini juga keyakinan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab beliau Al-Ghunyah. Pernah dengar Syekh Abdul Qadir Jailani? Terkenal. Oh, ini kan nama yang ulama yang kata Imam Izz bin Abdus Salam, ulama yang disepakati karomahnya. Hampir semua ulama sepakat bahwa beliau ini sosok yang punya karomah. Gak ada yang mengingkarinya. Sampai orang-orang sufi, apalagi Ahlussunnah saja meyakini ada karomah beliau ya, apalagi kaum sufi. Tapi walaupun begitu, keyakinan beliau bahwasanya Allah berfirman, berbicara dengan huruf dan suara, dan huruf suara itu tidak sama dengan suara makhluk. Ya, ini disebutkan dalam kitab beliau Al-Ghunyah. Dalam hal ini beliau tentu saja sesuai dengan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada orang yang mengagungkan beliau, memuliakan beliau, hendaknya mengikuti beliau dalam masalah akidahnya. Ya. Kalau memang saya ini simpatisan Syekh Abdul Qadir Jailani, berarti kamu harus mengikuti akidahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebagaimana orang menyatakan saya mazhab Syafi'i, saya mengikuti pendapat Imam Syafi'i, saya seorang pengikut mazhab Syafi'i. Maka hendaknya ngikutnya bukan masalah fikihnya saja, tapi juga dalam masalah akidah. Ini baru seorang pengikut Syafi'i yang sesungguhnya. Yang tulen. Ya, bukan cuma kalau dalam masalah ini saya dalam masalah fikih ngikutin Imam Syafi'i, tapi kalau dalam masalah akidah saya ngikutin misalkan Abdullah bin Sa'id bin Kullab dan tokoh-tokoh yang memiliki catatan dalam masalah akidah. Ya, jadi kalau memang kita mau mengikuti ulama terdahulu, ikutilah keyakinannya, bukan cuma pendapat dalam masalah fikihnya saja. Jelas Bapak ya? Jelas. Jadi itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Bapak-bapak, kalau kita mau, saya mungkin pernah menyinggung sini, kalau kita ingin mendapatkan atau akidah kita ingin selamat, carilah kitab-kitab ulama terdahulu. Itulah kitab-kitab yang masih selamat dari penyimpangan ilmu kalam, filsafat. Saya berikan tips, carilah kitab akidah sebelum Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Banyak loh, kenapa dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu benar kitabnya, kitab Al-Ibanah, Maqalat Islamiyin, Al-Ibanah, satu lagi, Risalah ila Ahlil Kalam. Beliau itu menyebutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di antara tentang ketinggian Allah, bahwa Allah di atas arsy. Ini disebutkan beliau bukan cuma dalam satu kitab, tapi 3 kitab.
kitab Al-Ibana, kitab Risalah ila Ahli Tsaqar, sama Maqalat Al-Islamiyin. Beliau itu menyebutkan bahwa pendapat ahli hadis, ahli sunnah begini-gini, yaitu Allah berada di atas arsy, ya, sesuai dengan kemuliaannya yang ketiga disebutkan. Ya, jadi nggak apa-apa kalau kita misalkan kita mau merujuk kepada kitab beliau yang 3 itu tampaklah bahwa beliau sebenarnya sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau misalkan sebagian orang, itu kan bisa saja dipalsukan oleh ini dan ini. Nah, ya udah, kalau kamu masih meragukan, kita merujuk kitab akidah sebelum Imam Abdul Hasan Asy'ari. Ada tidak seperti keyakinan kalian? Nah, kita lihat. Nah, baru situ bisa kita buktikan. Kitab As-Sunnah karya Imam Al-Muzani, kitab Usul Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, dan kitab beberapa ulama. Nah, itu sebagai patokan Bapak. Dan sebagian orang yaitu tidak mau merujuk pada ulama terdahulu. Dia merujuk pada orang belakangan yang sudah terracuni oleh filsafat ilmu kalam, sehingga akhirnya menolak ayat-ayat Al-Quran, menolak hadis, membelokkan makna Al-Quran, dan menolak hadis-hadis sahih dengan akalnya. Ya, jelas Bapak. Tanya Ustaz, kalau kayak gini kan manusia di dunia ini sekarang ini kan berbeda pendapat tentang bentuk bumi. Ada yang bilang datar, ada yang bilang bulat. Kalau perbedaan itu berbahaya membawa ke neraka, nggak Ustaz? Itu nggak mempengaruhi iman kita. Kalau seperti perbedaan akidah ini gimana? Akidah? Ya, itu disebutkan dalam kitab usul, kitab pokok-pokok akidah. Disebutkan kayak misalkan apa pendapat, apa posisi pelaku dosa besar, apakah neraka atau apakah kafir atau mukmin, atau bukan mukmin bukan kafir. Nah, ini pembahasan akidah. Begitu juga masalah seperti contohnya itu pelaku dosa besar, iman. Apakah iman itu cuma keyakinan, atau keyakinan dengan perkataan, atau keyakinan, perkataan dan perbuatan? Ini masalah akidah. Kalau kita tidak tahu, tidak mempelajari, kita nyimpang. Tapi kalau yang tadi nggak mempengaruhi. Kalaupun seorang tidak tahu bumi ini berputar atau matahari yang berputar, nggak akan membahayakan imannya, karena memang tidak ada nas yang bukan ini pemasaran bumi butar atau itu ya itu nggak ada nas yang jelas menyebutkan demikian. Walaupun ada sebagian ulama menyatakan menukil kesepakatan bahwasanya bumi itu bulat, tapi ini dibantah ulama yang lain. Jadi kesimpulannya ini tidak mempengaruhi, tidak membahayakan iman kita kalau kita tidak tahu, Bapak. Jelas Bapak ya. Tapi kalau masalah tadi, masalah terkait rukun iman, pertama iman kepada Allah, terkait sifatnya, ininya dan perbuatannya, ini harus kita tahu. Kalau kita tidak tahu bisa menyimpang. Maka caranya apa? Kalau kita mau selamat, tengok Al-Quran hadis dan tengok kita para ulama terdahulu. Inilah yang mau diselamat. Jangan ulama belakang. Kalau ulama belakangan bisa jadi orang diperbuatkan. Ini kenapa kamu baca ini? Ini kita nih. Kamu belajarlah buku akidah ini. Oh, ini kan buku akidahnya Wahabi. Sulit kan? Tapi kalau kita coba, kamu menghormati Imam Al-Muzani tidak? Muridnya Imam Syafi'i. Iyalah. Ya kalau itu kita belajar. Coba, keyakinan kamu sama tidak dengan Imam Al-Muzani? Cek kalau saya, kok beda ya? Berarti kamu ikutin siapa? Nah gitu misalkan. Atau kamu menghormati Imam Ahmad bin Hanbal tidak? Iya. Coba, sama tidak akidah kamu dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Cek, baca bukunya, Usul Sunnah. Nah begitu Bapak. Jadi makin dekat dengan zaman Nabi, maka akidahnya lebih sama. Nah, makanya kenapa salafiyun? Kenapa disebut salafi? Salaf itu orang terdahulu, salafi orang yang mengikuti orang terdahulu. Kenapa kita tidak katakan kita kholafi? Kholaf belakangan. Kholafi orang yang mengikuti orang belakangan. Kenapa mengikuti orang dahulu bukan orang belakangan? Ya, makin dekat dengan zaman Nabi, makin selamat akidahnya. Tapi makin kesini, makin banyak perbedaan pendapat, makin banyak penyimpangan. Maka kalau kita mau selamat akidah kita, selamat amalan kita, ikutilah orang-orang terdahulu. Nah, itu caranya mudah. Maksudnya gini, ikut Al-Quran Sunnah, tapi pemahaman siapa? Karena kalau dikembalikan kepada, contohnya gini Bapak, ini ayat Al-Quran, ini hadis. Coba, misalkan di sini jumlahnya ada 20 orang, pemahamannya kira-kira sama tidak? Tidak. Beda-beda kan? Nah, kalau pemaham Al-Quran dan hadis, pemahamannya diserahkan kepada masyarakat, ya beda-beda, rusak nanti Islam. Makanya kembalikanlah pemahamannya kepada orang terdahulu, salaf, sahabat, tabi'in, tabi'in.
Nah, itulah 3 generasi mulia yang sudah dipuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, jadi kalau kita dalam masalah agama, terutama masalah akidah, itu merujuk pada, jangan kita berkreasi, berijtihad sendiri. Ya, karena para sahabat diantaranya mereka yang paling ngerti ayat Al-Quran itu turun terkait masalah apa. Mereka paling mengerti hadis Nabi ini diucapkan tentang apa maksudnya. Mereka lebih ngerti daripada kita orang belakangan. Walaupun kita ngerti bahasa Arab. Pertanyaannya, apakah para sahabat tidak ngerti bahasa Arab? Sama kita nggak ada bandingan. Kita masih haluk, alhamdulillah khair dong itu. Kalau lah gitu. Kalau mereka lebih ngerti, mereka bahasa Arabnya masih terjaga. Karena setelah era sahabat tabiin, Islam kan menyebar kemana-mana. Campur. Pemeluknya orang Arab bercampur dengan orang non Arab, sehingga bahasa Arab sudah tercampur, sudah terkontaminasi. Makanya para ulama sampai menyusun ilmu nahwu tujuannya untuk memurnikan itu. Nah, maka kalau kita mencari belajar bahasa Arab yang paling baik, yaitu yang terdahulu. Jelas Bapak? Semuanya bukan masalah akidah, bahasa Arab, masalah fikih, kembali pada ulama terdahulu. Tinggal kita teliti, lalu kita lihat sandaran mereka apa gitu, amalkan. Jelas Bapak? Ya. Jadi kita kembali lagi At-Tur ya, Wat-Tur demi bukit Tur, itu Tur Sina, bukit di mana Allah mengajak bicara Musa alaihissalam. Ya. Ini keistimewaan Nabi Musa, diajak bicara oleh Allah. Demi bukit Tur Sina, wa kitabim mastur, dan demi kitab yang tertulis, fi raqim mansyur, dalam lembaran yang terbuka. Allah bersumpah demi buku, demi kitab yang tertulis di lembaran yang terbuka. Apa itu? Nah, di sini kata Imam Al-Mahali At-Taurati awil Quran. Maksud kitab yang tertulis di lembaran yang terbuka yaitu Taurat atau Al-Quran. Ya bisa kemungkinan dua. Kenapa Taurat? Karena ayat pertama menyinggung masalah apa? Tursina. Jadi kalau Tursina berarti identiknya Nabi Musa kan? Maka berarti kitab yang tertulis di lembaran terbuka maksudnya Taurat. Nah, dan ada kemungkinan juga maksudnya Al-Quran. Bisa jadi ayat kedua tidak nyambung dengan ayat pertama. Bisa jadi. Ya, jelas Bapak ya? Ya. Kita lanjut lagi. Wal baitil ma'mur, dan demi al baitul ma'mur. Baitul ma'mur. Baitul ma'mur itu apa? Di sini kata Imam Al-Mahalli, huwa fis sama'i tsalitsati aw sadisati aw sabi'ati bihyal Ka'bah. Yazuruhu kulla yawmin sab'una alfa malakin bil tawafi was salat la ya'uduna ilaihi abadan. Baitul Ma'mur letaknya di langit ketiga atau keenam atau ketujuh, yang tempatnya itu sejajar dengan Ka'bah. Jadi Ka'bah di bawah, atas Baitul Ma'mur. Dan setiap harinya dikunjungi 70.000 malaikat yang melaksanakan tawaf dan sholat, lalu mereka tidak kembali ke situ selama-lamanya. Jadi 70.000 tawaf, sholat, keluar, masuk lagi 70.000 tiap hari. Tiap hari ganti-ganti terus. Dan itu yang sudah keluar nggak balik lagi ke situ. Setiap hari 70.000. Berarti kita aja udah berapa tahun ini? Bayangkan. Ya, ini sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari Muslim dari Malik bin Sa'sa'ah. Jadi Nabi SAW bersabda, farufi'alil baitul ma'mur, ditampakkan kepadaku baitul ma'mur. Fas'altu Jibril, maka aku bertanya kepada Jibril, mahada, apa ini baitul ma'mur? Maka kata Jibril, baitul ma'mur yusalli fi kulla yawmin sab'una alfa malakin, idha kharaju lam ya'udu ilahi akhir ma alaihim. Jadi Baitul Ma'mur itu didatangi oleh 70.000 malaikat yang sholat di situ. Jadi 70.000 malaikat setiap hari datang situ untuk sholat. Jika mereka sudah keluar, maka mereka tidak akan kembali lagi. Jadi terus 70.000 terus setiap hari. Berarti kira-kira berapa jumlah malaikat? Triliunan. Triliunan kita luar biasa ya, 70.000 setiap hari keluar ganti lagi. Dan nggak pernah balik lagi. Kalau udah keluar nggak akan balik lagi situ. Itu Baitul Ma'mur ya. Sebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Ya, kita lanjut lagi. Jadi demi bukit Tursina dan demi kitab yang tertulis di lembaran yang terbuka,
dan demi Baitul Ma'mur, wasaqfil marfu', dan demi atap yang ditinggikan. Apa itu? As-sama, yaitu langit. Langit ini atap kita, atap bumi, tapi tanpa tiang dan penyangga. Kalau tidak ada tiang bagaimana? Runtuh. Nah, tapi uniknya langit ini tiang tanpa atap tanpa tiang. Nah, ini keistimewaan ciptaan Allah ya. Wasaqfil marfu', demi atap yang ditinggikan, wal bahril masjur, dan demi laut yang diluapkan atau dipanaskan. Langit demi laut yang di sini al-masjur diartikan Imam Al-Mahali al-mamlu, yang meluap. Tapi bisa juga maknanya masjur dari kata sajjar, sajjiru, artinya yang dipanaskan. Maksudnya apa dipanaskan? Disebutkan dalam tafsir At-Tabari, Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada orang Yahudi, "Aina jahannam?" Di mana jahannam itu? Maka kata orang Yahudi ini, al-bahar, di laut. Yang namanya jahannam itu di laut. Maka kata Ali bin Abi Thalib, "Ma urahu illa shadiqan." Aku lihat Yahudi ini benar. Kenapa? Imam Ali bin Abi Thalib membacakan firman Allah Ta'ala, wal bahril masjur, demi laut yang dipanaskan. Artinya nanti ada api di laut. Bagaimana? Ini yang kita tidak tahu. Tadi disebutkan dalam tafsir At-Tabari juga dari Ubay bin Ka'ab. Dia pernah berkata, "Sittu ayatin qabla yaumil qiyamah." Ada 6 tanda sebelum hari kiamat. Tanda-tanda kekuasaan Allah akan muncul sebelum hari kiamat. Ya. Apa itu? Bainan nasu fi aswaqihim idh dhahaba daw'u syams. Tatkala orang-orang sedang di pasar, tiba-tiba cahaya matahari hilang. Bayangkan di mana cahaya matahari hilang? Kalam. Kaget kan? Ya itu. Jadi tatkala orang-orang sedang di pasar, kata Ubay bin Ka'ab, tiba-tiba cahaya matahari hilang. Fabainamahum kadzalik idzu tanatharatin nujum. Dan ketika mereka sedang demikian, tiba-tiba bintang berjatuhan. Jedar. Bagaimana mencekamnya? Itu menjelang hari kiamat itu, matahari hilang, gelap. Setelah itu bintang berjatuhan. Fabainahum kadzalik idzu waqa'atil jibalu ala wajhil ardh. Dan ketika itu juga tiba-tiba gunung yang berdiri dengan kokoh tiba-tiba jatuh ke permukaan bumi. Fataharrokat, sehingga bumi pun bergerak. Watarokat, berguncang. Wahtarokat, lalu terbakar. Bayangkan. Wafaza'atil jinnu ilal ins wal insu ilal jin. Ketika itu jin mencari perlindungan kepada manusia, manusia mencari perlindungan kepada jin. Waqtalatid dawabu wal tayru wal wahsh. Dan ketika itu hewan melata, burung dan hewan liar saling bercampur. Takut. Jadi Bapak, kalau kita sekarang di zaman sekarang ini ada harimau, di sampingnya ada kelinci, kira-kira bagaimana? Habis makan. Tertangkapan, tapi dari kiamat enggak. Mereka semua berdampingan, sini harimau. Kenapa kira-kira? Saking paniknya nggak nengok lagi yang di sampingnya siapa gitu. Iya tuh, maju fi ba'dhum fi ba'd, akan bercampur satu sama lain. Ya. Nah, ketika itulah para jin mendatangi manusia. Na'tikum bil khabar. Kami mendatangi kalian dengan membawa kabar. Kemana? Na'ti ilal bahar. Kita pergi ke laut. Artinya kan bumi sudah terbakar nih. Gimana lagi? Udah kita cari perlindungan ke laut. Fa'idha hiya narun ta'ajjaj. Ketika mereka sampai ke laut, ternyata mereka menyaksikan laut sudah menjadi api yang berkobar-kobar. Bayangkan, laut sudah begitu. Bayangkan, mau nyari ini bumi sudah begini, mau nyari laut sudah berubah juga. Fabainahum kadzalik, kata Nabi, ittasadda'atil ardh sad'atan wahidah. Nah, ketika dalam keadaan demikian, maka bumi pun pecah dengan satu kali pecahan, sehingga pecahannya itu sampai ke lapisan bumi yang paling yang ketujuh paling bawah. Wa ila sama'i sabi'atil ulya, dan pecahannya sampai ke langit ketujuh yang di atas sana. Gitu kan. Bisa dibayangkan, mengerikan ya kan. Fa bainamahum kadzalik, dan tatkala demikian ja'athumur rih, datanglah angin.
fa'amatatu, lalu mematikan seluruh penduduk Bumi. langit dan bumi. Nah, itu 6 tanda kepastian Allah sebelum Hari kiamat hari besar. kiamat. Ya. Jadi di situ disebutkan, tidak, kita kembali lagi sini. Imam Al-Mahalli menyebutkan tafsirnya. Memang ada beberapa penafsiran. Wal bahril masjur, demi laut yang, kalau di terjemahan apa di situ? Ada terjemahan. Dalam terjemahan. Kalau di sini kan wal bahril masjur, demi laut yang mamlu, yang meluap. Sedangkan gelombang ya. Penuh Nah, gelombang. ya, tapi bisa juga diartikan wal bahril masjur, demi laut yang dipanaskan. Sebenarnya tidak bertentangan. Karena begini Bapak. Contohnya kita masak air. Ketika dipanaskan, air jadi bagaimana? Meluap kan? Tapi kalau lama-kelamaan dipanaskan, lama-kelamaan Hilang. kering. Kalau udah kering terus dipanaskan, Terbakar. terbakar kan? Iya. Nah itu pula laut. Laut ketika dibakar kan dia meluap kan? Tapi kalau terus dibakar, akhirnya airnya habis lalu berubah jadi api. Jelas Bapak ya? Jadi sebenarnya tidak bertentangan antara dua penafsiran itu. Ada yang menafsirkan maksudnya demi laut yang meluap, dan ada yang demi laut yang dibakar gitu. Itu yang mendidih. Mendidih mungkin gitu. Gak bertentangan ya. Jelas Bapak ya? Ya, jadi Allah bersumpah pertama demi Bukit Tursina, demi kitab yang tertulis di lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur, dan demi atap yang ditinggikan, dan demi laut yang dipanaskan. Inna adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya siksa Tuhanmu pasti terjadi. Maksudnya apa? Lanazilun bimustahiqihi, itu pasti akan menimpa orang yang berhak mendapatkannya. Ya, siksa Allah pasti akan menimpa orang yang berhak mendapatkannya. Jadi tidak mungkin istilahnya salah sasaran. Ya, siksa Allah mungkin Allah menyiksa seorang fulan A tapi kenanya B. Nah, mungkin Bapak ya. Siksa Allah pasti turun tepat ya. Sama seperti kita sudah belajar di sekitar surat Ad-Dariyat, ketika Allah menyiksa apa? Lut. Dengan apa? Batu kan? Nah, batunya sudah tertulis nama orang-orang yang akan kena. Enggak salah sasaran, pasti kena pada orang yang berhak. Nah, ini juga di sini. Jadi Allah katakan setelah menyebutkan beberapa makhluknya yang mulia, Allah nyatakan sesungguhnya siksa Tuhanmu pasti terjadi. Malahu min dafi', dan tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Kalau siksa Allah sudah turun, maka kalau seluruh manusia berkumpul menolak siksa tersebut, bisakah tertolak? Tidak. Kalau seluruh jin berkumpul untuk menolak siksa tersebut, bisakah ditolak? Tidak. Kalau seluruh jin dan manusia, kalau tadi kan jin saja, manusia saja, sama jin dan manusia seluruhnya kumpul menolak siksa Allah, bisa? Tidak. Nah, ini ya. Kalau siksa Allah datang, bisa ditolak ya. Kapan itu? Yauma tamurus sama'u maura, yaitu di hari ketika langit berguncang. Langit berguncang, ya, berguncang. Kapan? Maksudnya apa? Tataharraku wa tadur. Langit ketika itu akan bergerak dan berputar. Iya. Wa tasirul jibalu sayra, dan ketika itu bukit gunung akan berjalan. Tasiru haba'an manthura, maksudnya akan menjadi debu yang berterbangan. Ya tadi kan gunung kan Roboh. setelah itu lama-lama terbakar jadi pecah, jadi seperti debu yang berterbangan gitu kan. Wa dzalika fi yaumil qiyamah, itu terjadi di hari kiamat ya. Itu sampai kita menyaksikannya. Tapi yang jelas dalam hadis disebutkan hari kiamat itu hanya akan terjadi Orang kafir. disaksikan oleh orang yang seburuk-buruk makhluk. Artinya orang kafir. Orang muslim tidak akan menyaksikan hari kiamat. Ya, karena sebelum terjadi hari kiamat sudah Mati. ada angin yang meniup masuki setiap orang yang di dalam hatinya masih ada keimanan lalu mati. Dan jelas Bapak. Jadi Allah katakan sesungguhnya siksa Tuhanmu pasti terjadi, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya, yaitu hari ketika langit berguncang dan gunung berjalan. Fawailu yauma idzil lil mukadzibin, maka pada hari itu celakalah orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Sini lir rusul, mendustakan para rasul. Ya, mendustakan para rasul, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kitab Allah, mendustakan malaikat Allah, semuanya ya.
walaupun disebutkan Rasul. Maka pada hari itu celakalah orang-orang yang mendustakan. Seperti apa sifat orang yang mendustakan? Alladzina hum fi khawdi yal'abun, yaitu orang yang bermain-main dalam kebatilan. Maksudnya apa? Yatasyaghaluna bi kufrihim, yaitu mereka sibuk dengan kekafiran mereka. Bermain-main dalam kebatilan, artinya menjadikan agama sebagai permainan, ejekan. Nah itu hati-hati Bapak ya, kesifat orang kafir. Makanya nggak ada Muslim yang menjadikan syiar agama sebagai bahan ejekan cadaan. Kalau kita nyaksiin di internet, hati-hati Bapak, syiar di sholat dijadikan mainan. Jadi bahan bercandaan lalu dimasukkan ke TikTok. Di TikTok ini kan isinya macam-macam. Ada demi supaya mencari ini sebenarnya followers ya. Kalau TikTok itu nonton ya. Ya itu sampai bikin konten-konten yang enggak mendidik, aneh-aneh. Saya pernah nyaksikan ini seperti orang Mesir atau gimana. Jadi dia mau peragakan sholat lalu dibikin gimana gitu. Yang nyaksikan tertawa. Ini pelecehan terhadap agama itu. Nggak boleh, seorang Muslim nggak boleh menjadikan syiar Islam sebagai bahan candaan permainan. Nggak boleh. Kalau mau bermain jangan menggunakan syiar agama, gunakan yang lain. Ya. Dan kenapa sampai kurang kerjaan syiar Islam menjadikan bahan candaan? Dan itu seperti itu namanya pelecehan terhadap Islam. Itu sifat orang kafir dan itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya itu ayat tadi ya. Maka pada hari itu celakalah orang-orang dustakan, yaitu orang yang bermain-main dalam kebatilan. Kapan itu mereka celaka? Yauma yud'una ila nari jahannam da'a. Ya, mereka celakanya yaitu ketika mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Maksudnya apa? Yudfa'una bi'unuf. Mereka didorong dengan kasar. Gitu. Bapak-bapak mungkin kalau kita masuk ada sebagian, tapi nggak tahu kalau di penjara itu kan, sel penjahat kan dimasukkan ke sel dalam keadaan didorong gitu kan, itu aja udah rasanya gimana kan, gitu, kasar kan. Nah apalagi neraka jahanam nanti, malaikat akan mendorong orang-orang penghuni neraka dengan kasar, ya. Wa yuqalu lahum tabkitan, lalu dikatakan kepada mereka sebagai bentuk ejekan, hadhihi narul lati kuntum biha tukadzibun, inilah neraka yang dulu pernah kalian dustakan. Nih rasakan istilahnya, kamu kan dulu pernah mendustakan neraka, nih rasakan neraka. Ini dikatakan kepada orang kafir. Apa sihrun hada am antum la tubsirun, apakah ini sihir atau kalian tidak bisa melihatnya? Maksudnya gini, kata Imam Al-Mahalli, apa sihrun hada al-'adzab alladhi tarawna kama kuntum taquluna fil wahyi hada sihrun am antum la tubsirun, apakah ini neraka, siksa neraka tadi yang kalian lihat ini sama seperti yang kalian katakan tentang wahyu? Jadi dulu ketika mereka Nabi membawakan wahyu, apa yang mereka katakan? Sihir. Ini sihir. Nah, apakah azab yang kalian saksikan ini sama seperti ucapan kalian tentang wahyu, yaitu ini sihir? Jelas bahwa maksudnya. Dulu kalian menyatakan Al-Quran itu sihir. Nah, sekarang lihat azab ini, apakah ini sihir sama seperti Al-Quran? Nah, ini maksudnya. Ini untuk menjatuhkan orang-orang kafir. Apakah siksa yang kalian saksikan ini sihir sama seperti ucapan kalian tentang Al-Quran? Am antum la tubsirun, atau kalian tidak bisa melihat? Ini namanya celaan. Ya jelas Bapak ya. Ya tentu saja ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Maksudnya tujuan itu apa? Mengejek dan merendahkan. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalamnya, bersabarlah kalian atau tidak usah bersabar, sama saja bagi kalian. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kalian hanya dibalas sesuai dengan perbuatan kalian. Kata Allah, masuklah ke dalamnya. Itu ke dalam apa? Nah, fasbiru, bersabarlah di dalam neraka, aula tasbiru, atau tidak usah bersabar. Maksudnya apa? Sabrukum wa jazaukum sawaun alaikum. Kalian, kesabaran kalian atau berkeluh kesahnya kalian itu sama saja bagi kalian. Kalian mau sabar, tetap saja kalian disiksa. Kalian tidak bersabar, sama juga disiksa. Jadi kesabaran kalian tidak bermanfaat. Di sini kata Imam Al-Mahalli,
Li'anna sabarakum la yanfa'ukum. Karena kesabaran kalian tidak akan bermanfaat bagi kalian. Maksudnya gini bahwa kalau ada orang nih, misalkan di dunia seperti contohnya ketika di zaman komunis dulu kan, ada sebagian orang disiksa seperti jenderal 7 pahlawan itu kan, dipakai rokok lalu di. Nah, kalau seorang berkeluh kesah sakit kan, tapi kalau bersabar kan agak ringan kan, ya tidak? Ini di dunia. Kalau di neraka mau sabar tetap aja sakit, nggak akan berkurang rasa sakitnya. Mati hidup lagi. Iya, kalau di dunia kita disakiti lalu bersabar agak ringan rasa sakit, Sampai mati. iya kan? Tapi kalau di akhirat, kalau orang disiksa mau berkeluh kesah, mau sabar tetap aja nggak akan berkurang rasa sakitnya. Nah ini, makanya Allah katakan bersabarlah atau tidak usah bersabar sama saja bagi kalian. Artinya apa? Kesabaran kalian tetap tidak bermanfaat. Ya. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kalian hanya dibalas sesuai dengan perbuatan kalian dahulu. Ya, artinya manusia itu dibalas sesuai amal perbuatannya. Kalau dia amal perbuatannya baik, maka balasannya baik. Tapi kalau amal perbuatannya buruk, balasannya buruk. Ya, jelas Bapak? Ya. Ya, ini sampai sini dulu. Berarti sampai ayat ke 16 ya. Nama tujzau nama kuntum ta'malun, sesungguhnya kalian dibalas terhadap apa yang dulu kalian kerjakan sesuai dengan perbuatan kalian dahulu. Nah, dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah ya. Dari ayat 1 sampai ayat 16 ya. Pertama, keutamaan Bukit Tursina ya. Sebab apa keistimewaan Bukit Tursina? Utamanya Allah mengajak bicara Nabi Musa. Tapi timbul pertanyaan, apakah boleh menyengaja sholat di Bukit Tursina? Tidak. Nah, ini ada keterangannya dari Nabi, maka kita jangan. Makanya saya lupa, ada sahabat siapa yang mau ke sana lalu dilarang? Saya lupa tuh, ada seorang mau pergi, kamu mau kemana? Bukit Tursina, mau apa? Mau sholat, balik lagi. Iya, artinya memang itu tempat istimewa, tapi bukan berarti kita menyengaja untuk melakukan ibadah tertentu. Karena kalau kita ingin menyengaja melakukan ibadah tertentu, ini butuh apa? Dalil. Dalil, dan nggak ada dalilnya. Beda halnya kalau salat di 3 masjid. Iya. Ini ada utamanya kan, bahwa Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, atau di Masjid Kuba. Ini juga ada anjurannya. Ya, tapi kalau selain ini, contohnya apalagi Bukit Tursina, nggak ada keutamaan khusus. Kecuali kalau orang lagi lewat Bukit Tursina, masuk waktu sholat, lalu sholat di situ, boleh tidak? Boleh. Yang jadi masalah itu kalau orang menyengaja dia pergi ke Bukit Tursina hanya untuk sholat. Kalau dia untuk berkunjung, nggak masalah, lihat Bukit Tursina seperti apa sih? Nah, pas dia nyampe situ terdengar, bukan terdengar azan, sudah masuk waktu zuhur misalkan, lalu sholat, boleh tidak? Boleh. Boleh. Ya. Yang jadi masalah kalau menyengaja. Nah ini butuh dalil ya. Gimana Ustaz posisi di Bukit Tursina, di negara mana? Lebanon kita atau arah ke Mesir? Internetnya Ya, arah Mesir. Arah Mesir. Pokoknya di antara Mesir dengan ini Gunung Sinai gitu lah. Nah itu faedah pertama. Faedah kedua, keutamaan Taurat atau Al-Quran. Sebab Allah sebutkan sini demi kitab yang tertulis di lembaran yang terbuka. Nah ini ada 2 tafsir, bisa Taurat, bisa Al-Quran ya. Itu faedah kedua. Faedah ketiga, keutamaan Baitul Ma'mur, ya, tempat yang dikunjungi malaikat 70.000 malaikat setiap harinya, lalu mereka keluar tidak kembali lagi ya. Ini faedah ketiga. Faedah keempat, keutamaan langit. Sebab langit adalah ciptaan Allah yang sempurna. Jadi atap yang ditinggikan tapi tanpa perlu tiang yang menyangganya. Lalu berikutnya di antara faedah berikutnya, laut di hari kiamat nanti akan meluap, akan dipanaskan sehingga meluap lalu terbakar ya. Lalu berikutnya, siksa Allah jika sudah datang tidak ada yang bisa menolaknya. Sebagaimana Allah katakan, sesungguhnya siksa Tuhanmu pasti datang dan tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Lalu di antara kejadian dahsyat di hari kiamat, yaitu langit akan berguncang dan gunung akan berjalan ya. Lalu berikutnya siksa
yang akan orang yang mendustakan Al-Quran akan mendapatkan siksa di hari kiamat, yaitu dengan dimasukkan ke neraka dengan apa? Didorong dengan cara yang kasar ya. Lalu berikutnya lagi, kesabaran penduduk neraka di neraka itu tidak akan berguna. Kalau di dunia seorang bersabar menghadapi penyakit, menghadapi penderitaan, meringankan penderitaan, sedangkan di neraka tidak bisa mengurangi penderitaan. Ya, itu mungkin saja Bapak. Atau terakhir satu lagi, bahwasanya seseorang dibalas sesuai amalan dan perbuatannya. Ya, dengan ini cukup sampai sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan surat At-Tur ayat ke-17. Ya, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, Ya. ini malaikat itu